Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @literasi_horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Petangku Pendatang. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini sebagian kusaksikan sendiri, sedangkan sebagian lainnya dari penuturan temanku. Seingatku saat itu aku masih SMA. Siang itu rumah Aji ramai. Rupanya kakak kandungnya pulang kampung. Mas Hardi namanya. Istri dan anaknya turut pulang. Sore harinya aku sempatkan mampir ke rumah temanku itu. Kakaknya itu pun aku kenal. Lama tidak jumpa, belum sempat pula berkenalan dengan istrinya. Aji 4 bersaudara, semua laki-laki. Dia anak bungsu. Kakaknya yang pulang itu anak ketiga. Kedua kakaknya yang lain tinggal bersama keluarga masing-masing. Rumah mereka masih satu kabupaten dengan kami. Hanya kakaknya yang ketiga itulah yang tinggal di provinsi lain. Rumah Aji berada persis di samping rumahku. Aku akrab dengan Aji dan orang tuanya, bahkan sudah seperti saudara sendiri. Kok tumben datangnya tidak pas hari raya kemarin tuh Mas? Tanyaku pada Mas Hardi. Iya Wan, repot. Istriku juga kemarin tidak bisa cuti lama, jawabnya. Mbak Lestari, istri Mas Hardi, ternyata cukup supel. Baru sebentar kami ngobrol sudah terasa akrab. Wan, ini Mbak bawa oleh-oleh, nanti nitip buat bapak ibu ya, katanya. Wah, tidak perlu dititipkan Mbak, biar ku habiskan di sini saja, jawabku bercanda. Oh, boleh Wan, ini kebetulan Mbak bawa oleh-olehnya bumbu-bumbu dapur. Ayo lo, silakan dihabiskan. Ini ada bawang, ebi, sama merica, jangan malu-malu, jawabnya yang langsung disambut tawa seisi rumah. Aku sendiri hanya cengengesan menahan malu. Mas Hardi dan Mbak Lestari menikah hampir 2 tahun lamanya. Meski setelahnya sempat pulang kampung, tapi aku sendiri belum pernah bertemu sampai hari itu. Menjelang maghrib aku pulang. Tak lupa aku bawa oleh-oleh dari Mbak Lastri, yang ternyata memang bumbu dapur dan beberapa makanan ringan. Daerah tempat Mbak Lastri tinggal katanya merupakan salah satu penghasil sayur yang lumayan masyhur di Jawa. Saat hendak ke masjid untuk sholat isya, kulihat beberapa kerabat dekat Mas Hardi datang. Sebagian aku kenal, sebagian lainnya belum pernah kulihat. Pak Demul dan Bu Deyem, orang tua Aji dan Mas Hardi, tampak bercakap-cakap dengan kerabatnya itu di teras rumah. Selepas dari masjid, aku sendiri tidak langsung pulang. Ikut nimbrung bersama beberapa warga di perempatan jalan dusun, tak jauh dari pos ronda. Biasanya jadi semacam tempat transit bagi warga yang tinggal di sisi selatan dusun sebelum berangkat meronda. Di tempat itu juga ada amben bambu, tapi jarang yang mau duduk berlama-lama di atasnya karena berada persis di bawah lampu penerangan jalan. Bisa-bisa badan jadi bau atau malah bentol karena dikerubuti serangga malam. Kami lebih memilih duduk di batu-batu besar tak jauh dari amben. Daerah kami sebenarnya masih masuk area perbukitan. Banyak batu-batu gunung yang ditemukan di dusun kami. Tiap malam pasti ada saja warga dusun yang datang ke perempatan itu untuk sekedar mengobrol, meski tidak sampai larut malam. Yang jelas, tempat itu favorit bagi warga selatan dusun yang ingin mengobrol. Tinggal memukul tiang listrik saja, dijamin ada warga yang datang.
Malam itu, aku, Pras, dan Aji ikut nimbrung bersama warga. Temanku lainnya seperti sedang malas keluar rumah. Maklum, udara bertambah dingin gara-gara hujan maghrib tadi. Aku sendiri sebenarnya lumayan penat. Siang sepulang sekolah, aku ikut bermain bola dengan anak-anak sekolah lain. Dan memang tidak lama berselang, aku memilih pulang. Mata rasanya sudah lengket, namun Pras dan Aji masih tinggal bersama bapak-bapak yang asik ngobrol. Di rumah kulihat bapak dan ibuku menonton televisi, sedang adikku sudah tidur di tikar depan ruang televisi. Anak itu masih SD saat itu. Tidur masih harus ditemani bapak dan ibu. "Lady, apa ada di perempatan tadi, Wan?" tanya bapak saat melihatku masuk rumah. "Ada, Pak, tapi cuma sebentar, terus pindah ke pos ronda," jawabku. "Ya sudah, kamu tidur di kamar belakang saja malam ini. Jaga-jaga kalau adik kamu bangun malam-malam. Bapak giliran meronda," kata bapak. Bapak pun segera mengangkat adikku dan membawanya ke kamar. Ibuku pun turut serta setelah mematikan televisi. "Itu di lemari, ada duet, kalau kamu mauan. Leklar yang bawa, katanya habis dari hutan," kata ibu. "Enggak, Bu, sudah ngantuk, mau langsung tidur saja," jawabku. Tidak beberapa lama, bapak pun berangkat ke pos ronda. Aku mengunci pintu depan, sedangkan bapak biasanya akan menggunakan pintu samping rumah saat pulang meronda. Beliau selalu membawa kuncinya. Aku pun segera masuk kamar, merebahkan badan di kasur kapuk yang agak keras tapi nyaman. Kutarik selimut dan memejamkan mata. Udara dingin selepas hujan membuatku segera terlelap. Rasanya belum lama aku tidur saat aku terbangun karena mendengar suara ramai di luar rumah. Sepertinya dari rumah Aji. Kulihat jam dinding di kamarku. Masih jam 1 dini hari kurang. Terdengar suara tangis bayi cukup keras. Mungkin anak Mas Hardi. Aku keluar kamar. Kulihat ibu juga terbangun. "Ada apa, Bu?" tanyaku. "Sepertinya dari rumah Demul. Tadi ada yang menjerit entah siapa." "Ibu tidak segera bangun karena adikmu bangun minta ditemani," kata ibu. Aku pun langsung ke ruang tengah untuk mengintip keluar dari balik jendela. Beberapa rumah tetangga akan terlihat dari situ karena jarak yang berdekatan. Dari tempat itu, suara juga akan terdengar lebih jelas. Kulihat beberapa orang di depan rumah Demul. Ada Leklar, Mas Heru, Pak RT, Lady, dan ada bapakku. Mereka berdiri di depan pintu rumah Demul. Ada beberapa orang lagi di amben teras, tapi tidak kulihat jelas karena tertutup orang-orang itu. "Kami sudah keliling rumah, malah sampai di sumur belakang rumah. Tidak ada apa-apa deh," kata Mas Heru. "Iya, Kang, di dalam rumah juga tidak apa-apa," kata Leklar. "Mungkin memang benar sudah pergi, tapi sebaiknya Lestari dan bayinya tidur di tempat lain dulu, kasihan," kata Pak RT. "Iya benar, bayi itu sepertinya masih merasa terganggu," kata Leklar. "Di, kamu bawa anak dan istrimu tidur di rumah bule Mupar," kata Demul. "Kamu di sini aja, Ci, tinggal di rumah sama bapak dan emak," lanjutnya. "Biar nanti kami bergeser ronda ke perempatan sebelum pulang untuk memastikan saja, semoga tidak ada apa-apa," kata Pak RT. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi aku tak mau juga keluar rumah ikut bapak-bapak itu. Karena sepertinya ada hal yang penting terjadi. Suara tangis bayi Mbak Lestari masih terdengar sesekali. Sepertinya bayi itu sedang disusui ibunya. "Ayo dek, kita pindah dulu ke rumah Lekpar. Tidak usah takut, ada kami semua," kata Mas Hardi pada istrinya. Kulihat Mbak Lestari tampak menutup wajahnya dengan kain jarik yang dipakai menggendong bayinya. Sepertinya dia sedang menangis. Mereka pun lantas pergi. Mas Heru dan Leklar kulihat berjalan mengikuti mereka. Mungkin hendak menemani ke rumah Lekpar di dusun sebelah.
Sekarang, sebaiknya kalian istirahat, Kang. Kami akan berkeliling lagi dan nanti berhenti sejenak di perempatan itu untuk mengawasi, kata bapak ke Demul dan Deyang. Kalaupun muncul lagi, kami akan ke rumah Mbah Man. Pukul kentongan saja, kata Pak RT. Iya, Kang. Terima kasih kalian sudah datang kemari. Mungkin Mbah Man bisa tahu apa yang mengundang makhluk itu kemari. Semoga malam ini tidak muncul lagi, jawab Demul. Mendengar kalimat itu, rasanya aku mulai paham dengan apa yang sedang terjadi. Rasa takut pun mulai menjalari. Rasanya aku ingin meminta bapak untuk segera pulang saja. Makhluk apa yang sedang mereka bicarakan? Kataku dalam hati. Tidak berani aku menerka-nerka. Jantungku pun berdegup lebih kencang. Aku terkesiap saat tiba-tiba ku dengar suara burung malam. Agaknya arahnya dari belakang rumah. Sudah, tidak usah ikut mereka, Wan. Kamu tidur lagi saja. Paling bapak sebentar lagi pulang, kata ibu mengagetkanku. Rupanya adikku sudah kembali tidur. Sepertinya ibuku juga mendengar pembicaraan para peronda itu. Iya, Bu, aku mau tidur saja. Aku tidur di kamar depan saja ya, Bu. Di belakang banyak nyamuk, jawabku. Ya sudah, sana segera tidur, kata ibu. Sepertinya beliau tahu bahwa alasanku tidak mau tidur di kamar belakang adalah karena kamar itu bersebelahan dengan rumah Demul. Hanya ada pagar bambu dan sebidang tanah kecil yang memisahkan. Ada pohon jambu yang sering dijarah codot. Tentu saja aku tidak berani tidur di kamar belakang setelah apa yang kudengar malam itu. Meski informasi yang kudengar masih samar, tapi pastilah makhluk yang mereka maksud itu bukanlah sejenis manusia. Tidak bisa kubayangkan jika makhluk itu tiba-tiba menyeberang ke kamarku. Meski masih diliputi rasa cemas, malam itu aku masih bisa tertidur dan bangun pagi seperti biasanya. Sore sepulang sekolah, aku datang ke rumah Aji. Tentulah maksudku ingin menanyakan apa gerangan yang terjadi di rumahnya semalam. Rumah temanku itu terlihat sepi. Sampai di depan rumah, barulah aku tahu pintu masih digembok. Pastilah semua penghuninya sedang pergi. Aku pun pulang. Malam selepas sholat maghrib di masjid, aku tidak segera pulang, mampir ke pos ronda karena kulihat ada Leklar dan Mas Mario. Inilah kesempatanku mencari tahu apa yang terjadi semalam. Bukannya dia juga ada di rumah Aji malam tadi. Kenapa aku tidak bertanya saja pada bapakku? Bisa sih, tapi aku yakin cerita beliau akan cenderung netral saja karena pasti menghilangkan bagian-bagian yang dapat membuatku cemas. Tapi nanti pasti aku akan bertanya pada bapak. Sekarang ke Leklar dulu. Tumben Tole, jam segini sudah di pos ronda, tanyaku. Lah ini pas, ayo Wan, bantu angkat-angkat kursi ke rumah Pak RT. Nanti malam mau ada acara, kata Leklar. Wah, malah apes aku kesini, jawabku. Syukur, kata Mas Mar menimpali sambil tertawa. Akhirnya aku membantu mengangkat kursi-kursi plastik yang disimpan di pos ronda. Kursi-kursi itu milik RT kami, hasil iuran warga. Biasanya dipakai kalau ada warga yang punya hajat. Untunglah tidak banyak kursi yang dibutuhkan. Walaupun jarak pos ronda ke rumah Pak RT dekat, tapi mengangkat tumpukan kursi itu bikin pegel juga. Ternyata malam ini ada pertemuan warga. Biasanya digelar setiap Rabu Pahing, hari pasaran Jawa. Pesertanya para kepala keluarga. Beres merapikan kursi, kami pun istirahat sejenak di rumah Pak RT. Ini, kalian minum teh hangat dulu biar sumringah, kata Bu RT. Kalau ada es teh aja deh, keringetan aku, jawab Leklar. Musim hujan begini, kok ia masih suka minum es Tolar? Masuk angin nanti kamu, kata Bu RT. Alhasil Leklar pun pasrah dan menyeruput tehnya. Semalam itu katanya ada rame-rame di rumah Demul ya Lek? Tanya aku mulai mengorek informasi. Iya Lek,
Aku dengar dari istrinya Har pas ketemu di warung tadi, tapi belum terlalu jelas. Tidak kusangka Mas Mario ikut menimpali. Cocok. Lah, apa kamu tidak dengar ada ribut-ribut semalam, Wan? Bapakmu juga nggak cerita, kata Leklar. Aku pun pura-pura tidak tahu saja. Aku tidur pules, Lek. Capek habis main bola. Sempat bangun, tak pikir yang rame-rame. Semalam cuma peronda yang lewat, jadi aku tidur lagi, jawabku. Jadi semalam itu kami sedang meronda keliling dusun. Baru melewati perempatan depan rumah Kang Mul, kami dengar ada yang berteriak. Ya, dari rumah itu, katanya. Ternyata Lestari, istrinya Hardi. Katanya dia melihat demit di dalam rumah. Demit apa toh, Kang? Tanya Mas Mario. Katanya kuntilanak, gantung di atap rumah dekat kamar mandi, jawab Leklar. Wah, pantes, Lek. Kamu ingat tadi sore kita habis dari alas, terus kita lewat dekat kebun belakang rumah Lek Mul, tanya Mas Mario. Iya, emang kenapa? Kata Leklar. Lah itu, aku tadi merasa ada yang aneh. Aku merasa hawanya panas, tapi tidak aku pedulikan karena aku buru-buru pulang. Dan kamu mampir ke rumah Deno ngasih duit, terang Mas Mario. Seperti yang pernah aku ceritakan di cerita sebelumnya, Mas Mario ini sering laku prihatin dan sempat berguru ilmu-ilmu kebatinan di sejumlah daerah. Ya mungkin saja jadi bisa merasakan hal-hal gaib semacam itu. Kami lalu ngecek ke dalam dan sekeliling rumah, tapi sepertinya demit itu sudah hilang. Akhirnya malam itu juga Hardi membawa Lestari dan bayinya pindah ke rumah Yupar. Wah, jadi takut aku, Lek. Kalau makhluk itu datang ke rumahku juga, kataku. Gak usah takut, bapakmu itu pasti sudah tahu harus berbuat apa, kata Leklar. Aku sedikit tenang mendengar kata Leklar. Ya, bapak pasti sudah menyiapkan sesuatu untuk berjaga-jaga. Apalagi ini ancamannya dekat sekali, batinku. Kami meneruskan ngobrol di rumah Pak RT sampai waktu sholat isya tiba. Lalu aku bergegas ke masjid. Pulang dari masjid, aku singgah di pos ronda. Hanya ada beberapa temanku di situ, termasuk Aji. Agaknya mereka sedang asik bercerita. Wah, Ci, tadi sore tak cari, gak ada di rumah, kataku. Iya, Wan, tadi sore keluarga ngumpul di rumah buleku, katanya. Ini kakakku dan emakku juga masih di sana. Aku pulang sama bapak. Wan, tadi kamu dicari Leklar lu. Katanya suruh bantuin ngangkat kursi nanti habis kumpulan, kata Pras sambil tersenyum. Apes aku tadi itu, cuma mau mampir, malah disuruh ngangkatin kursi ke rumah Pak RT, jawabku. Jadi semalam itu kejadiannya gimana, Ci? Aku denger dari Leklar, katanya ada demit di rumahmu, tanyaku. Wah, jangan diomongin, Wan, nanti malah dateng, apes kita, jawabnya dengan memelankan suara. Penasaran aku, Ci, soalnya semalam aku lihat waktu rame di rumahmu. Lah, aku juga jadi takut. Orang tembok kamarku dan rumahmu itu cuma dibatasi pagar bambu dan pohon jambu, kataku. Ya sama, aku juga takut sebenarnya tidur di rumah walau ada bapak sama Mas Hardi, jawabnya. Tidak lama Aji pun bercerita, meski dengan suara dipelankan. Aku, Pras dan Yanto serius menyimak. Semalam itu kan ada beberapa keluargaku datang. Ya karena mau nengok anaknya Mas Hardi itu. Sekitar jam 8 lewat mereka pulang. Aku lalu membereskan gelas dan piring sisa makanan. Sedangkan Mas Hardi mengantar Lekpar pulang karena sekalian mau minta jamu bayi. Nah, Mbak Lestari menidurkan bayinya di kamar. Bapak dan emakku juga segera istirahat. Gak lama setelah itu Mas Hardi datang. Saat akan masuk ke salah satu kamar untuk menyimpan barang, Mbak Lestari bilang, "Jangan masuk ke kamar itu, Mas. Ada Bude lagi istirahat," kata Mbak Lestari. Loh, Bude siapa?
Tanya Mas Hardi. Rumah Aji memang tergolong luas. Ada 5 kamar di rumah itu. Menurut Aji, memang disiapkan sesuai jumlah anggota keluarga. Sehari-hari cuma 2 kamar yang dipakai. Karena kali ini ada Mas Hardi dan keluarganya, maka tinggal 2 kamar lagi yang kosong. 1 kamar sementara ini dipakai untuk menyimpan beras, sehingga masih ada 1 kamar lagi yang kosong. Letaknya di sisi selatan, berhadapan dengan kamar yang digunakan Mas Hardi dan istrinya. Nah, kamar inilah yang berada tepat di sebelah kamarku. Jaraknya tidak lebih dari 5 meter. Aji lantas melanjutkan ceritanya. Mbak Lestari bilang, setelah bayinya tidur, dia lalu ke dapur untuk mencuci piring. Namun tidak lama, dia mendengar suara bayinya menangis. Dia lalu bergegas ke kamar, namun baru mau masuk, tiba-tiba seorang wanita tua keluar dari kamarnya. Karena menduga itu saudaranya yang datang, Mbak Lestari lalu bertanya, "Loh, Bude belum pulang ya?" Wanita tua itu tersenyum. "Belum, aku tidur sini ya nak." Mbak Lestari bilang wanita tua itu lalu masuk ke kamar yang berada di sisi selatan. Kamar yang biasanya kosong dan dipakai untuk menyimpan beberapa barang. Mendengar keterangan Mbak Lestari, aku dan Mas Hardi semakin bingung. Jelas Aji. Akhirnya Mas Hardi membangunkan Bapak dan Emak. Mereka berdua juga kaget mendengar cerita itu. Bapak pun langsung membuka pintu kamar itu dan ternyata memang tidak ada siapa-siapa, kata Aji. Kami langsung merinding mendengar cerita Aji. Kulihat Pras dan Yanto juga hanya mengangguk-angguk, apalagi aku, tetangganya. Ingin rasanya ngungsi ke rumah simbahku dulu. "Terus gimana Ci? Kamu lihat yang aneh-aneh juga?" tanya Yanto. "Ya mbakku itu yang ketakutan sekali, pucet, apalagi bayinya jadi rewel, nangis terus. Akhirnya sama bapak, Mbak Lestari dan bayinya disuruh tidur sama emak. Sedangkan aku dan Mas Hardi tidur di ruang tengah dengan tikar. Bapak sendiri tidur di kamar Mas Hardi," jelas Aji. Sampai tengah malam, kami serumah terbangun karena kaget mendengar cerita. Ternyata Mbak Lestari, katanya dia melihat kuntilanak menggantung di dekat kamar mandi. Nah, itu yang akhirnya bikin peronda pada datang semalam, kata Aji panjang lebar. Bapak dan Mas Hardi langsung memeriksa ke ruangan dekat kamar mandi, tapi katanya tidak ada apa-apa. Bapak kulihat segera masuk kamar dan keluar lagi membawa semacam kendi. Lalu dia mengisi kendi itu dengan air dari kuali tempat air minum. Bapak lalu memercikan air dari kendi itu ke sudut-sudut ruangan. Beliau tidak menjelaskan kepada kami. Beliau lalu mengajak kami semua keluar karena mbakku masih histeris. Kebetulan juga ada para peronda itu, ujar Aji. Kami hanya bisa manggut-manggut. Belum mereda ketakutan kami, tiba-tiba dari arah selatan muncul Mas Heru berlari-lari. Sambil terengah-engah, dia bilang, "Cak, ayo tak ajak ke rumah Pak RT, cepat, penting ini," katanya. Mimik mukanya serius, pucat. Kami yang kebingungan pun segera mengikutinya. Bingung, was-was. Di rumah Pak RT, rembuk warga masih berlangsung. Mas Heru tidak langsung menemui Pak RT, melainkan membisikkan Leklar yang duduk di dekat pintu. Mereka lalu keluar rumah. Mas Mario ikut juga. "Biar ceritamu tadi," kata Leklar. "Tadi aku mau ke warung Makwar beli obat nyamuk. Lah pas lewat samping rumah Demul, ada orang berjalan cepat dari samping rumah masuk ke kebun belakang. Aku nggak lihat jelas wajahnya," kata Mas Heru. "Karena curiga, aku ikuti orang itu. Ternyata seorang wanita tua yang aku tidak kenal. Lalu kupanggil dia, 'Bude, mau kemana?' Tapi dia tidak menjawab, malah terus berjalan masuk ke kebun sampai di dekat pohon-pohon bambu. Aku panggil lagi, tiba-tiba dia hilang. 'De, tidak menyaut. Nah, begitu aku mendekat ke pohon bambu itu, tiba-tiba ada suara, 'Aku nekene.'
Waktu kulihat ke atas pohon, kulihat orang itu gantung, kepalanya dibawa, rambutnya tergerai. Dian, serem banget le. Aku langsung lari sifat kuping. Wah, jangan-jangan itu yang kemarin datang ke rumahku mas. Dia datang lagi, sahut Aji yang tampak ketakutan. Bisa jadi begitu. Siapa sekarang yang ada di rumahmu, Ji? Tanya Leklar. Tadi aku pergi masih ada Mas Hardi, tapi mungkin sekarang sudah pergi ke rumah Lekpar. Istrinya masih di sana, emak juga di sana. Bapak itu masih ikut rembuk warga di dalam, jawab Aji. Nah, karena itu, makanya kita bilang Pak RT saja, karena sebagian warga sudah tahu kejadian semalam, kata Mas Heru. Ya sudah, aku tak kasih tahu Pak RT dan Kang Mul dulu, ujar Leklar. Mendengar kabar tersebut, Pak RT lalu memberitahu pada para kepala keluarga yang hadir rembuk warga. Akhirnya disepakati, mereka akan meminta pendapat Mbah Man dulu sebelum bertindak. Mas Mario, Yanto dan aku sendiri ditugasi menjemput Mbah Man. Beliau ini sesepuh kampung kami. Intinya warga percaya dia punya kemampuan menangani hal-hal demikian. Malah di rumah beliau lah pusaka warisan leluhur dusun kami disimpan, berupa keris dan tombak. Beliau juga tinggal di sisi timur dusun bersama istrinya. Mas Mario masih kerabat jauh beliau, begitu pula dengan Pak RT. Kami berjalan cepat-cepat ke rumah Mbah Man. Setelah menjelaskan kepada Mbah Man, kami kembali ke rumah Pak RT. Mbah Man bilang akan menyusul sebentar lagi. Pak RT pun mengajak warga yang hadir untuk bersama-sama ke kebun yang dimaksud Mas Heru. Demul sendiri sejak tadi langsung pulang. Kata Aji, bapaknya itu khawatir emak dan kakaknya sudah pulang ke rumah. Tapi dia justru melarang Aji ikut pulang. Disuruhnya Aji ikut bersama warga saja. Kami pun bersama-sama berangkat. Ada puluhan warga. Kami lewat jalan yang sepi agar tidak membuat warga lain bingung dan khawatir. Sampai di sisi kebun yang agak luas itu, dari jauh terlihat ada api kecil menyala. Tepat di bawah rimbun pepohonan bambu, ada 2 orang di sana. Warga yang cemas mulai waspada dan terus bergerak mendekati orang itu. Ternyata 2 orang itu adalah Mbah Man dan Demul. Ada apa sebenarnya Mbah? Kamu juga sudah di sini Mul? Tanya Pak RT. Aku tadi langsung ke sini lewat pinggir kali, jadi lebih cepat sampai. Ternyata Mul juga sudah di sini. Untung kamu tidak sembrono Mul, bahaya, kata Mbah Man. Aku takut cucuku pulang dan diganggu lagi. Memang benar-benar ada sesuatu di sini, kata Demul. Sudah, kalian semua tidak usah takut. Kita ada banyak orang, mereka hanya ada beberapa, masih di atas sana, kata Mbah Man sambil menunjuk ke rimbunan bambu. Iya Mbah, aku lihat ada beberapa makhluk di sana. Mungkin yang satu itu yang dilihat Heru, kata Mas Mario. Warga lain yang tidak bisa melihat hanya berdebar-debar mendengar penjelasan itu. Jadi harus bagaimana sekarang Mbah? Tanya Pak RT. Makhluk-makhluk itu datang karena tumbuh bambu petuk di sini. Aku sudah menemukannya. Sebaiknya dipotong saja. Kalau mau disimpan bersama pusaka dusun kita yang lain. Sebaiknya malam ini juga dibereskan agar tidak mengganggu, kata Mbah Man. Tiba-tiba rimbun bambu itu bergoyang agak kencang, seperti terkena angin. Anehnya, kami tidak merasakan ada angin kencang sama sekali. Kami jadi gugup. Ayo cepat, kita tebang. Itu bambu yang di tengah, kata Mbah Man sambil bergegas. Mbah Man yang ternyata sudah membawa arit lalu menuju ke batang bambu itu ditemani beberapa warga. Sebagian yang lainnya bersiap-siap. Ada yang berlari pulang mengambil obor yang lebih banyak. Tiba-tiba seperti ada kilat muncul dari atas rimbunan bambu itu. Daunnya lalu bergoyang hebat seperti diterjang badai. Warga pun cemas. Sebagian lainnya terus beristighfar. Aku sendiri tercekat menyaksikan peristiwa itu.
Kemudian muncul beberapa api kecil terbang di atas bambu, berputar kencang seperti hendak menyambar-nyambar, lalu menjauh dan hilang. Bahman sudah memotong bambu petuk itu. Ini yang menarik mereka. Sebenarnya tidak masalah jika mereka tinggal di sini, tapi ternyata banyak yang usil mengganggu orang. Yang datang ke rumahmu itu juga, Mul. Sepertinya tertarik karena ada cucumu, jelas Bahman. Batang bambu itu memiliki ranting yang saling bertemu, tumbuh dari ruang. Warga akhirnya sepakat agar bambu itu disimpan bersama pusaka lain. Malam itu juga digelar doa bersama, dipimpin Pak RT. Esok harinya, warga memotong semak-semak dan ranting-ranting di sekitar rumpun bambu itu. Bahman bilang, ada kemungkinan makhluk itu kembali lagi. Dia meminta Demul agar selama di rumah, cucunya jangan pernah ditinggalkan sendiri, baik terjaga maupun saat tidur. Jangan lupa buat pagar, Mul, katanya. Aku tidak tahu apa yang dimaksud pagar itu. Namun karena Mbak Lestari sudah terlanjur ketakutan, dia minta segera pulang ke rumahnya. Mas Hardi akhirnya menuruti kemauan istrinya itu. Dia juga khawatir bayinya masih diganggu. Esok harinya, aku dan Aji antar mereka sampai ke terminal bis terdekat. Konon sampai sekarang bambu petuk itu masih disimpan sesepuh dusunku. Meski aku juga tidak pernah menanyakannya dan merasa tidak perlu juga. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.